Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, masih berjumpa lagi dengan saya Lukmanul Hakim dengan mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Dikarenakan kita belum bisa face to face, jadi kita belajar secara virtual. Nah, jadi anak-anakku, walaupun kita belajar secara virtual, kalian harus tetap semangat dalam menimba ilmu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa seluruh sekalian masih semangat kan untuk belajarnya. Nah, sekarang adik kita tetap sama, hanya saja indikator kita yang berbeda, yaitu tentang menganalisis model teks laporan percobaan. Nah, semalam di indikator semalam kita belajar bagaimana apa itu teks laporan percobaan, dan sekarang kita akan belajar tentang indikatornya, yaitu menganalisis model teks laporan percobaan. Nah, jadi kalian harus semangat dalam belajar. Sudah, nak? Pengertian teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, anak-anakku sekalian, di sini kita akan belajar tentang macam-macam model teks laporan. Apa saja itu, Pak? Nah, kita lihat. Ada banyak sekali jenis-jenis teks laporan yang bisa kita temukan. Di antaranya adalah yang pertama, teks laporan hasil observasi, yang kedua, teks laporan percobaan, dan yang ketiga, teks laporan eksperimen. Yang pertama, teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat global atau universal. Teks laporan lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis, sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Teks ini juga berkaitan dengan hubungan antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kalian lihat struktur dari teks laporan. Nah, anak-anak sekalian, adapun struktur lainnya dari teks laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi umum adalah pembukaan yang berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian adalah bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat, yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Yang keempat, penutup adalah bagian rincian akhir dari teks. Nah, jadi harus kalian ketahui struktur dari teks laporan itu ada 4. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, definisi bagian. Yang ketiga, definisi manfaat. Yang keempat, penutup. Jadi kalau kalian ingin membuat teks laporan, harus ada 4 struktur ini. Nah, paham? Nah, sekarang fungsi. Fungsi teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban
dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau yang disebut dengan observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, merupakan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang keempat, merupakan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Nah, sekarang yang kedua, teks laporan percobaan, yaitu suatu teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis yang biasa berada ketika seseorang melakukan suatu percobaan, observasi atau melakukan karya ilmiah, dan bisa juga pada laporan praktikum. Nah, bagaimana itu strukturnya? Nah, kita lihat struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan menjadi bagian-bagian penting yang menjadi penyusun teks rekaman percobaan. Secara umum, struktur teks rekaman percobaan terdiri dari 4 bagian, yakni pertama, tujuan serta alat dan bahan. Kedua, langkah-langkah. 3, hasil. 4, simpulan. Nah, jadi ada 4 struktur teks laporan percobaan jika kita ingin membuat teks laporan percobaan. Nah, sekarang tujuan teks laporan percobaan. Apa sih Pak tujuan kita membuat teks laporan percobaan? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Kemudian, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Kemudian yang keempat, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil. Nah, itulah tujuan teks laporan percobaan. Nah, sekarang contoh. Judul, membuat es krim vanila yang sehat. Tujuan, es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Namun, es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan pewarna yang mengakibatkan demam dan batuk. Tetap lezat dan sehat pastinya. Bahan pembuatan es krim vanila ini adalah 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok, lalu 1 sendok makan vanili. Nah, sekarang langkah pembuatannya. Langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Nah, ada beberapa langkah dalam pembuatan es krim vanila tersebut. Jadi, kalian lihat ada berapa saja sih langkah-langkah dalam membuat es krim vanila tersebut. Nah, sekarang hasil percobaan. Es krim ini rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak pakai pewarna buatan dan gula buatan. Nah, inilah contoh hasil percobaan membuat es krim vanila ini tersebut. Kesimpulan, pelajaran kewirausahaan ini memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa membuat makanan sendiri untuk dikonsumsi sendiri, mudah, lezat, dan sehat tentunya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai pengembangan bisnis rumahan yang lumayan menguntungkan. Nah, jadi anak-anak sekalian, sudah kita lihat kan struktur dari teks laporan percobaan. Ada tujuan, bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Contoh teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Kerajaan hewan. Secara umum, hewan di dunia ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Pembagian ini disebut dengan kingdom, mamalia atau kerajaan hewan. Klasifikasi ini membagi hewan ke dalam 5 kelompok hewan berdasarkan jenis-jenisnya. 5 kelompok besar hewan yang hidup di dunia ini adalah mamalia
aves, fishes, amfibi, insects, dan reptil. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling besar. Hewan-hewan pada kelompok ini dicirikan dengan memiliki kelenjar susu pada bagian tubuhnya. Hal ini dikarenakan hewan-hewan mamalia melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Hewan-hewan yang termasuk mamalia adalah sapi, kerbau, harimau, dan lainnya. Kebanyakan hewan mamalia tinggal di darat, namun ada beberapa mamalia yang tinggal di lautan seperti paus dan lumba-lumba. Inilah struktur dari teks laporan observasi. Ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Anak-anakku sekalian, ada beberapa macam model teks laporan. Yang pertama, teks laporan hasil observasi. Yang kedua, teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, teks laporan eksperimen. Nah, jadi ada 3 jenis model teks laporan. Paham? Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalian tahu kan, ada beberapa model teks laporan percobaan. Kan sudah kita lihat ada 3 jenis model teks laporan percobaan. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Jika kalian tidak mengerti, bisa kalian review lagi ulang tentang teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjual-jual kita